Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang sistem ekonomi. Materi ini penting untuk dipahami karena sistem ekonomi menjadi dasar bagaimana suatu negara mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama ya pemaparan yang akan kami sampaikan. Selamat mendengarkan. Oke, sebelum masuk pembahasan utama, berikut adalah daftar isi materi yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Pertama, kami akan membahas pengertian sistem ekonomi agar kita memahami konsep dasarnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan fungsi sistem ekonomi dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Setelah itu, kami akan menguraikan berbagai jenis sistem ekonomi yang ada di dunia. Kemudian, pembahasan akan dilanjutkan dengan sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, serta sistem ekonomi pasar atau liberal. Terakhir, kami akan menjelaskan sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia beserta karakteristiknya. Baik, mari kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu pengertian sistem ekonomi. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur dan mengelola berbagai kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui sistem ekonomi, negara dapat menentukan bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Adapun tujuan dari sistem ekonomi yang pertama adalah mengatur proses produksi, distribusi, dan konsumsi agar berjalan dengan baik dan teratur. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Ketiga, mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, sehingga perekonomian negara dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem ekonomi memiliki peran penting dalam menciptakan keteraturan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Fungsi sistem ekonomi. Pertama, menentukan jenis barang dan jasa yang diproduksi. Artinya, sistem ekonomi membantu menentukan barang atau jasa apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga layak untuk diproduksi. Kedua, mengatur penggunaan sumber daya. Sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku harus dikelola dengan efisien agar produksi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, mengatur distribusi hasil produksi. Barang dan jasa yang telah diproduksi perlu disalurkan dari produsen kepada konsumen secara merata dan tepat sasaran. Keempat, menjaga stabilitas perekonomian. Sistem ekonomi berperan dalam mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi agar kondisi ekonomi tetap stabil. Secara umum, terdapat 4 jenis sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan sistem ekonomi campuran. Masing-masing sistem memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda. Oleh karena itu, pada pembahasan berikutnya, kita akan mempelajari setiap sistem ekonomi tersebut secara lebih mendalam. Sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi yang masih berpedoman pada adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Di sini ada beberapa ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional, yaitu yang pertama, berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan. Artinya, masyarakat masih melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan tradisi yang sudah ada sejak lama dan diwariskan oleh nenek moyang mereka. Yang kedua, teknologi masih sederhana. Dalam bekerja, mereka masih menggunakan alat-alat tradisional sehingga proses produksinya belum terlalu cepat. Yang ketiga, produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Barang yang dihasilkan biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk dijual dalam jumlah besar. Sistem ekonomi tradisional juga memiliki beberapa kelebihan, seperti yang pertama, hubungan sosial erat. Masyarakat saling mengenal dan memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Yang kedua, gotong royong masih kuat. Mereka sering bekerja sama dan saling membantu dalam berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, produktivitasnya rendah. Karena alat yang digunakan masih sederhana, hasil yang diperoleh tidak sebanyak sistem ekonomi modern.
Yang kedua, sulit mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat cenderung lambat menerima teknologi baru sehingga perkembangannya tidak terlalu cepat. Jadi, sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan berupa kebersamaan dan gotong royong yang kuat. Namun, karena masih menggunakan cara-cara tradisional, produktivitasnya rendah dan kurang mampu mengikuti perkembangan zaman. Kita akan bahas sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah menentukan apa yang harus diproduksi, berapa jumlahnya, serta bagaimana barang dan jasa didistribusikan kepada masyarakat. Ciri utama sistem ekonomi komando adalah pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur produksi dan distribusi, serta alat-alat produksi umumnya yang dimiliki oleh negara. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu pemerataan pendapatan lebih mudah dilakukan dan harga barang cenderung lebih stabil karena dikendalikan oleh pemerintah. Namun, sistem ekonomi komando juga memiliki kekurangan tentunya, seperti kebebasan ekonomi masyarakat yang terbatas dan kurang mendorong inovasi karena keputusan ekonomi lebih banyak ditentukan oleh pemerintah. Salah satu negara yang dikenal menerapkan sistem ekonomi komando adalah Korea Utara. Jadi, seperti itu ya, sistem ekonomi komando. Selanjutnya kita akan membahas sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang kegiatan ekonominya diatur oleh mekanisme pasar, yaitu berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Ciri-ciri sistem ini antara lain peran swasta yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi, adanya persaingan bebas antar pelaku usaha, serta harga barang dan jasa yang ditentukan oleh kondisi pasar. Sistem ekonomi pasar memiliki beberapa kelebihan, seperti mendorong inovasi berkembang lebih cepat dan menciptakan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan produksi maupun distribusi. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang tinggi dan persaingan yang tidak selalu sehat antar pelaku ekonomi. Salah satu negara yang dikenal menerapkan sistem ekonomi pasar adalah Amerika Serikat. Sistem ekonomi Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang termasuk dalam sistem ekonomi campuran. Sistem ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila adalah yang pertama, mengutamakan kesejahteraan rakyat, yang kedua, mengakui peran pemerintah dan pihak swasta dalam kegiatan ekonomi, yang ketiga, berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Contoh lembaga yang mencerminkan sistem ekonomi ini adalah koperasi, karena koperasi mengutamakan kerjasama dan kesejahteraan anggotanya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem ekonomi. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, kita dapat memahami bahwa setiap sistem ekonomi memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing dalam mengatur kegiatan ekonomi suatu negara. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang sistem ekonomi. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.